السلب الحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة. Dan Hadramut itu berada di sebuah negara bernama Yaman. Jadi negaranya namanya Yaman, provinsinya namanya Hadramaut, kota atau kampung yang saya tinggal itu namanya Tarim. Kayak nama negaranya Indonesia, nama provinsinya NTB, nama kotanya Mataram, kayak gitu. Saya nggak punya niat untuk belajar ke sana. Sebenarnya walaupun saya memang senang mondok, saya nggak punya niat untuk belajar di sana karena memang di masa itu di Kota Tarim waktu saya berangkat itu bahkan di Kota Tarim tuh belum ada pondok pesantrennya, belum ada pondok pesantren putri, baru ada pondok pesantren putra. Saya itu berangkat ke Kota Tarim itu adalah karena diajak sama abang saya, gitu. Alasannya dia ngajak alasan abang saya ngajak saya katanya, dia bilang saya ini udah ketuaan buat tinggal di pondok pesantren. Jadi dia waktu itu bahkan udah menikah, terus berpisah dengan istrinya, kemudian akhirnya ngajakin mondok pesantren gitu. Ama saya yang waktu itu lagi mondok di Al Anwar, Sarang Rembang. Dia bilang yuk anterin saya, ikutan sama saya berangkat ke Tarim gitu. Saya bilang ngapain di Tarim? Saya kan udah ketuaan nih mau buat mondok, jadi saya mau tinggalnya di luar. Di sana tuh banyak sekali majelis-majelis, tapi semuanya memang majelisnya buat laki-laki. Saya bilang, terus saya berangkat ke sana ngapain? Dia bilang nemenin saya, biar kamu bisa masakin saya, nyuciin baju saya. Jadi nggak jelas itu ya, kayak berangkatnya tuh bukan mau jadi santri tapi mau jadi ART. Tapi akhirnya saya iyain juga gitu, karena saya pikir kesian juga abang saya. Habis dia bilang saya tuh takut ada apa-apa sama saya, karena dia itu punya sesak nafas. Ini sesuatu yang saya nggak tulisin di buku itu. Walaupun sekarang udah jauh lebih baik ya. Jadi dia punya sesak nafas. Dia bilang, saya takut di sana itu saya sesak nafas dan sendirian. Saya takut saya mati sendirian. Jadi saya nggak tega gitu dengar ucapan dia seperti itu. Akhirnya saya oke lah, saya temenin. Jadi saya berangkat itu nggak sengaja gitu. Asalnya pun juga saya nggak mengiyakan sampai ketika saya dengar bahwa di kota itu ada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi gini teman-teman, sewaktu saya kecil, waktu saya SD gitu, di rumah kami itu abah saya bukan seorang ulama ya. Abah saya bukan pengasuh pondok pesantren gitu. Sekarang iya, kami di rumah di Indramayu ada pondok pesantren. Tapi zaman dulu itu enggak, abah saya adalah seorang pedagang, sama umi juga dagang gitu kan. Akan tetapi tiap malam abah itu akan mengumpulkan anaknya untuk beliau baca ratib bersama-sama, ratib haddad. Jadi walaupun abah saya bukan ulama gitu ya, bahkan juga bukan santri gitu, tapi kami di rumah tuh terbiasa buat baca ratib al-haddad. Ini juga memang penting buat ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, membiasakan baca-baca di rumah bersama dengan keluarga. Penting nih, penting. Untuk sekurangnya menyambungkan hati anak-anak dengan orang-orang
orang yang kita baca zikiran mereka itu. Gitu. Karena kan zikiran itu kan disusun. Ada kayak Ratibul Haddad disusun sama Imamul Haddad, gitu kan ya. Terus kan ada Fatihah, 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 ila ruh siapa. Itu kan nama-nama orang-orang mulia tuh. Penting tuh buat kita baca bersama dengan keluarga untuk menyambungkan hati anak-anak kita, hati keluarga kita dengan orang-orang soleh. Nah, sesudah baca Ratibul Haddad, itu abah saya selalu baca zikiran seperti ini. Nah, ini silahkan dicatat nih buat yang mau. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Sini ada yang baca nggak begitu? Belum? Nah, nanti boleh tuh. Habis selesai baca ratib, itu baca zikir seperti itu. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Sekali lagi, ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Itu abah biasanya baca 3 kali, diakhiri dengan Ba'alawi. Kata beliau, ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Satu hari saya waktu itu SD gitu kan, nanya sama abah saya bilang, bah, Muhammad bin Ali itu siapa? Karena kan yang saya tahu Nabi Muhammad tuh namanya Muhammad bin Abdillah. Abah saya bilang, abah juga nggak tahu. Tapi abah diajarin dulu sama abahnya beliau maksudnya, bacaan seperti itu, jadi abah amalkan gitu. Oke. Mondoklah saya di Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah, selama kurang lebih 5 tahunan. Saya jadi ngerti artinya bacaan itu gitu. Tiap pulang tuh ke rumah, kami juga membaca ratib tersebut bersama-sama juga. Dan terbacalah lagi, ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saya tanya lagi gitu sama abah saya, bah, ini Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi ini siapa? Kata abah gini, abah nggak tahu nak, tapi yang pasti itu seorang wali. Apa wali itu, bah? Ya orang yang dimuliakan Allah gitulah nak. Oh, saya ngerti artinya, ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dengan keberkahannya Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ternyata kok kayaknya kalau baca itu tuh urusan-urusan emang jadi mudah ya gitu. Jadi kalimat itu memang jadi banyak sering gitu saya ulang-ulang. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gitu. Nah, ketika abang saya mengajak saya untuk ke Hadramut, ke Tarim, itu dia bilang, tapi di sana nggak ada pondok pesantren perempuan. Lah terus saya gimana belajarnya? Nanti kamu saya rekamin deh. Zaman itu masih modelan rekaman pakai recorder itu kan, pakai kaset. Dia bilang nanti kamu saya rekamkan kepada Habib Umar. Di sana ada Habib Umar gitu. Saya bilang, kami bahkan nggak tahu Habib Umar itu siapa. Saya nggak tahu Habib Umar itu siapa. Teman-teman saya sekalian, maka berangkatlah. Saya pun berangkat ke Hadramut. Ketika abang saya bilang, di Hadramut itu atau di Tarim itu adalah tempatnya Muhammad bin Ali Ba'alawi. Karena saya pikir, saya sering sekali menyebut nama beliau. Dan saya tahu bahwa beliau adalah seorang waliullah, artinya adalah kekasih Allah. Dan ketika seseorang bergelar kekasih Allah, artinya adalah bahwa beliau adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika sampai di kampungnya, seenggaknya kan saya udah kenal sama beliau, dan saya rasa mudah-mudahan beliau juga kenal sama saya karena saya sering sebut-sebut namanya gitu. Jadi kayak ngerasa aman aja, kayak kita pergi ke satu daerah yang kita udah kenal sama misalnya orang yang terpandang di daerah tersebut gitu. Bahkan kan beliau seorang waliullah kan, pejabat akhirat lah gitu ya, pejabat di
alam langitnya Allah. Begitu, berangkatlah saya ke Hadramut. Jadi kalau saya boleh bilang sih, pembelajaran pertama dari keberangkatan saya ke Hadramut adalah bahwa kita tuh jangan ninggalin tuh bacaan-bacaan bersama dengan keluarga kita, karena itu tuh kita nggak tahu, mungkin satu waktu nanti akan terhubung kita dengan mereka. Dan satu waktunya itu, bahkan jika andai bukan di dunia, kita berharap bisa bersama dengan beliau kelak di akhirat nanti. Gitu. Itu satu. Yang kedua, teman-teman saya sekalian, ketika saya di Dalwa, ya, itu adalah pesantren pertama saya. Jadi saya pernah pesantren tuh di 4 pesantren. Yang pertama tuh di Dalwa hampir 5 tahunan, kemudian di At-Tauhidiyah Tegal, belajar tauhid dari Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Saidi, itu hanya sekitar setengah tahun aja. Kemudian saya belajar fikih, banyakan fikih, meskipun ada pelajaran-pelajaran lain juga. Mondok di pondok pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang, sekitar 3 tahun. Nah, kemudian saya berangkat ke Hadramut dari Sarang itu ya, dari Al-Anwar, Sarang Rembang. Udah kayak mau ujian akhir gitu. Ujiannya bahkan saya udah ikutin, tinggal pembagian rapot, ziarah, dan lain sebagainya, selesai tuh. Sekolah saya diajakin sama abang saya untuk berangkat ke Hadramut. Nah, ketika saya di Dalwa, ini poin penting. Ketika saya di Dalwa, lagi mondok nih, di Darul Lughah wa Dakwah, Sarang Rembang, ada di tahun 1993, ketika usia saya 14 tahun, karena saya kelahiran 1979, Habib Umar bin Hafiz datang untuk pertama kalinya ke Indonesia. Habib Umar bin Hafiz, itu beliau datang ke Indonesia untuk kali pertama kalinya, dan itu beliau belum punya pondok pesantren. Habib Umar kala itu belum punya pesantren, belum punya Darul Mustafa, Darul Zahra, dan lain sebagainya, belum punya. Beliau masih ustadz, dan umurnya itu masih sekitaran 30-an tahun, teman-teman. Masih sangat muda sekali. Saya nggak tahu, mungkin bahkan belum 30 tahun ya waktu itu Habib Umar. Beliau datang ke ke Darul Lughah wa Dakwah, mengisi di kajiannya, dibawa oleh Ustadz Hasan Baharun, diterjemahkan oleh Ustadz Hasan Baharun sendiri, di laki-laki, di putra, kemudian oleh Ustadz Hasan Baharun dibawa ke putri. Karena memang ya belum seperti sekarang Habib Umar gitu. Jadi memang belum punya majelis, belum ada orang kenal gitu. Nah, dan itu pun juga tanpa ada perencanaan. Jadi orang juga memang karena memang belum kenal siapa-siapa, maksudnya Habib Umar belum dikenal oleh orang juga, datang ke Ustadz Hasan Baharun, ngisi ke tempatnya yang laki-laki, kemudian sudah itu dibawa oleh Ustadz Hasan Baharun ke pondok putri gitu. Kami jadi nggak punya persiapan apa-apa, tiba-tiba ada lonceng, bel dibunyikan gitu kan. Kemudian semua santriwati diharapkan untuk masuk ke masjid, masuk ke musola, karena Ustadz Hasan Baharun akan datang bersama dengan tamu dari luar negeri. Gitu aja bahasanya. Maka kami pun juga ada yang ngeluh gitu kan, karena aduh baru mau tidur nih, lagi siang-siang kan, ada yang lagi nyuci, ada yang segala macam gitu. Mereka semua tinggalkan pekerjaan mereka untuk kami duduk di majelis tersebut. Nungguin nih, nungguin. Jadi saya tulis saja tuh di buku saya tuh, katanya mau datang orang, tamunya Habib Umar gitu. Namanya tamunya Ustadz Hasan Baharun, namanya Umar bin Hafiz. Jadi saya tulis tuh di atasnya, Al Ustadz Umar bin Hafiz, Hadramaut, Yaman. Gitu. Nggak lama Habib Umar, Ustadz Hasan Baharun masuk sama Habib Umar ini. Masih muda, gitu kan? Masih sangat kurus juga Habib Umar waktu itu. Teman-teman saya, mereka itu zaman itu bahkan ya, nggak pakai inian, nggak pakai tirai gitu. Ketemu langsung aja, cuman semua santrinya diwajibkan untuk pakai cadar. Jadi kitanya yang pakai cadar, Habib Umarnya
datang gitu aja di depan kita gitu. Dan itu beliau belum ada yang paham juga gitu, dan kita juga memang tidak pernah menyangka ya bahwa beliau akan sebesar sekarang gitu, menjadi dai internasional gitu kan, orang yang sangat berpengaruh dalam Islam di masa sekarang gitu. Saya pun terkesima ketika mendengarkan Habib Umar bin Hafid untuk kali pertama kalinya. Saya sampai sekarang bahkan ingat apa yang disampaikan sama Habib Umar. Ini memang hati itu ya. Hati itu. Mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tapi hati tidak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya ketika pertama kali melihat Habib Umar bin Hafid, saya terkesima sama beliau, dan sampai sekarang saya nggak lupa apa yang beliau sampaikan kala itu. Beliau bilang yang terpenting dalam hidup tuh punya hubungan sama Allah. Hubungan sama Allah itu seperti listrik untuk semua jenis ibadah-ibadah kita. Salatmu tanpa terhubung hati dengan Allah Subhanahu wa taala seperti setrikaan gak dicolokin listrik. Atau setrikaan dicolokin listrik tapi gak ada setrumnya, gak ada aliran listriknya, percuma. Mau kamu setrika bolak-balik sampai 2 jam sekalipun, bajumu gak akan licin. Sama halnya dengan sholat, ketika gak punya hubungan sama Allah, ia pun juga gak banyak manfaatnya. Semua jenis ibadah, baca Quran, baca zikir, tapi hati lalai dari Allah, nggak punya sambungan sama Allah, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, nggak paham siapa Allah, nggak ada artinya. Maka yang pertama kali orang harus pelajari adalah bagaimana memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ittisal billah. Itu yang pertama kali beliau sampaikan, dan itu membuat saya terpesona. Saya mendengar itu dan saya tercengang. Saya kemudian berdoa dalam hati saya, ya Allah, saya ingin menjadi muridnya. Beliau nggak punya pesantren, nggak punya apa. Itu yang saya jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita itu. Kalau apa-apa, doa-doa aja, nggak usah pusing-pusing mikirin cara. Kamu mau haji, doa aja. Gak usah pusing-pusing mikirin caranya. Ya Allah, berangkatkan saya pergi haji. Tapi gimana ya? Bayar kontrakan rumah aja pusing. Beli kuota telepon aja kadang-kadang gak punya duit. Mau ganti HP yang bagusan aja gak ada dananya gitu. Gimana ceritanya nih? Saya mau bisa berangkat pergi haji. Nah, kamu kalau doa tuh kebanyakan mikirin cara. Sementara Allah itu tidak mengijabah doa dari hati yang ragu-ragu kepadanya. Jadi yang saya pikir, saya doa-doa aja gitu. Hati saya berdoa, semoga saya menjadi muridnya. Sehingga sekalian saya muliakan, teman-teman saya ketika habis selesai bicara gitu, pulang gitu kan, semuanya berkata, oh ya ampun, udah kawin apa belum ya, udah kawin apa belum. Kalau udah kawin, berapa ya istrinya ya? Kali-kali masih ada kesempatan gitu jadi istri kedua, ketiga, keempat. Kayak semua orang tuh bicaranya tentang bagaimana menjadi, ih cakep banget ya. Tuh orang kelihatannya hatinya baik banget ya. Ya ampun, saya kepengen tuh jadi istrinya tuh, mau tuh saya. Jadi yang dipikirin teman-teman tuh kayak begitu gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, ini adik-adik nih yang kalau ngelihat ada ustadz cakepan dikit, hati-hati. Saya ketika memandang beliau, yang saya pikirkan adalah saya ingin menjadi muridnya. Tanpa saya tahu beliau siapa gitu kan. Sampai bahkan ketika saya berangkat ke Hadramut sekalipun, ke Tarim bersama dengan abang saya nggak ingat bahwa yang dituju oleh abang saya adalah Habib Umar bin Hafid yang waktu itu datang ke Dalwa.
nggak tahu. Sampai udah lama di sana baru ingat gitu. Dan ketika saya ingat itu, saya sudah menjadi muridnya. Insya Allah. Ya doa-doa aja. Doa-doa aja. Tapi doa itu, kamu mesti, kan hati kita juga gini ya. Kalau doa itu, kalau yang kamu cari itu adalah sesuatu yang duniawi, saya takut kamu nyesel. Doa memang doa aja, gitu. Tapi gini nih, kalau kamu doa hanya meminta urusan-urusan yang manfaatnya itu duniawi, saya takut kamu nyesel. Misalnya, ada nih cowok ganteng, pinter, baik kelihatannya, terus kamu naksir gitu, terus kamu bilang, saya emang gak mau action apa-apa selain kan kujadikan namanya dalam doa-doaku. Aku tidak menunjukkan cintaku padanya selain hanya kudekap ia dalam doa. Ustazah kok tahu ya, saya tersinggung nih. Nah tuh. Atau ibu-ibu misalnya gitu, ngelihat anaknya siapa gitu, soleh, baik, terus ibu-ibu kayak yang, duh mudah-mudahan jadi jodoh. Nah tuh, mudah-mudahan jadi mantu buat anak saya nih, masih sisa 2. Salah satunya deh gitu, kalau dia nggak mau sama yang kakak, yang adeknya duluan juga boleh. Kayak dalam hati tuh kamu minta gitu sama Allah SWT, padahal kamu belum tahu baik atau enggaknya. Ini sesuatu yang sifatnya duniawi, teman-teman sekalian. Kita tuh nggak pernah tahu gitu. Tapi kamu tahu kok kapan hati kamu benar-benar berdoa yang di sana tidak ada kepentingan kamu secara duniawi. Akan tetapi kamu berdoa dengan doa seperti itu karena kepentingan yang akhirat. Kepentingan untuk kenal Allah, kenal Rasulullah. Kayak saya ketika doa, ya Allah saya ingin jadi muridnya. Emang kalau saya jadi muridnya kenapa? Saudara sekalian saya muliakan, Habib Umar waktu itu bahkan belum terkenal, belum ada siapapun yang kenal. Tapi saya jatuh cinta kepada beliau, bukan jatuh cinta seorang anak perempuan dengan laki-laki, bukan. Saya nggak berdoa, ya Allah jadikan saya jodohnya. Akan tapi yang saya minta kepada Allah adalah, ya Allah jadikan dia guru saya. Jadikanlah saya muridnya, ya Allah. Kenapa gitu? Orang ini kenal sama Allah. Saya kepengen jadi orang yang kenal sama Allah lewat lisannya. Saya ingin menjadi seorang yang kenal sama Allah lewat lisan beliau. Itu doa saya. Saya tidak meminta duniawi. Saya meminta sesuatu yang urusannya akhirat. Gitu. Nah, kalau ada orang misalnya gitu, Ustazah kalau gitu saya juga doa kayak gitu, ya Allah jadikanlah Ustazah Halimah sebagai guru saya. Kenapa soalnya gitu? Biar saya ikutan terkenal. Biar saya kalau dagangan apa laku. Karena bawa namanya Ustazah Halimah. Itu sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau sesuatu yang sifatnya duniawi, tidak pantas buat kita mintakan kepada Allah. Takutnya nyesel. Udah kawin sama orang yang kamu langitkan namanya dalam doa-doamu. Kawin beneran nih. Tahu-tahu emang ganteng sih, emang pinter sih, memang juga apalagi tadi, kaya sih, tapi ternyata KDRT. Mau, senang, enggak. Dia nggak KDRT, tapi suka main perempuan. Mau?
makan hati. Teman-teman, makan hati. Dia nggak itu semuanya sih, akan tetapi sakit mulu. Susah juga ngurusinnya. Sakitnya berat, kena diabetes, kena hipertensi, kolesterolnya tinggi, asam urat pula. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Kita tuh nggak pernah tahu nasib hidup seseorang. Kita nggak pernah tahu gitu. Makanya kalau doa-doa yang urusan duniawi itu jangan deh gitu. Banyak nyeselnya. Ada satu ibu cerita sama saya gitu, "Ustazah, doain dong saya biar suami saya betah di rumah. Saya kan kepengen tuh Ustazah ngerasain jadi istri. Saya tuh Ustazah jadi istri tapi kayak nggak jadi istri gitu. Suami saya keluar mulu, kerja mulu, keluar kota mulu. Doain dong Ustazah, biar suami saya tuh betah gitu di rumah." Saya bilang, "Kantor nyesel loh. Kadang-kadang Allah kasih sama kita tuh yang terbaik." "Ah enggak, Ustazah, saya kepengen juga ngerasain yang kayak dirasain orang-orang tuh Ustazah jadi istri gitu, enak ada suaminya di rumah." Fatihah. Saya bacain juga deh tuh doanya. Berapa bulan kemudian dia datang lagi, "Ustazah, suami saya Ustazah nggak kerja di rumah mulu." Dunia tuh kayak gitu tuh, sesaat kita minta, sesaat kita ternyata nggak suka, sesaat kita menginginkannya, tidak lama kemudian kamu pun tahu bahwa ternyata bukan itu yang kamu inginkan. Banyak nyeselnya kalau urusan dunia kita mintain. Makanya kalau urusan dunia tuh kalau minta tuh nggak usah sampai segitunya, gitu kan? Nggak usah segitunya. Nih adik-adik yang belum nikah, kamu minta jodoh boleh aja sih, tapi nggak usah segitunya. Sampai kayaknya tuh selagi belum nikah kamu nggak mungkin bahagia. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau kamu adalah jomblo ngenes, Dek, kamu kalau nikah juga sekarang jadi istri ngenes. Hanya wanita bahagia yang ketika menikah ia berkemungkinan menjadi istri bahagia. Dan kebahagiaan itu kayak zakat. Kamu baru akan bisa memberikannya kepada orang lain kalau kamu sudah memiliki lebih daripada nisabnya. Kamu gak akan bisa menularkan kebahagiaan kepada suamimu jika kamu sendiri bukan perempuan bahagia. Dan kalau kamu gak bahagia, suami kamu gak bahagia, lahir anak-anak, jadilah anak-anak ngenes. Akhirnya jadi keluarga ngenes. Sedih. Jangan. Kalau urusan dunia tuh gak usah segitunya. Kepengen punya anak boleh, tapi jangan sampai kamu pikir bahwa selagi kamu belum punya anak kamu gak akan bahagia. Nggak gitu, siapa bilang? Yang nikah belum punya anak, berbahagialah dengan keadaanmu sekarang. Allah tahu itu yang terbaik bagimu. Kalau kemudian kamu dikasih anak, alhamdulillah. Makanya kalau doa tuh urusan dunia, gini loh, ya Allah, kalau memang itu bawa kebaikan bagiku, berikanlah. Jika tidak, jangan ya Allah. Mintanya jika itu membawa kebaikan. Ya Allah, pertemukan saya dengan jodoh saya ya Allah, jika itu membawa kebaikan. Beri saya anak ya Allah, jika itu membawa kebaikan. Itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tidak menggantungkan kebahagiaan. Dan ketika itu tidak terjadi, kamu tahu bahwa itu bukanlah yang terbaik bagimu. Allah Maha tahu, kita nggak pernah tahu. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi gitu waktu saya ketemu Habib Umar bin Hafid tuh hati saya berdoa, ya Allah, saya ingin menjadi muridnya. Tapi kemudian tangan takdir membawa saya ke sana, gitu kan, belajar di Talim, gitu ya. Jadi itu dua
pelajaran sebelum saya nyampe di sana. Nyampe lah saya di Tarim. Saya kirain tuh Tarim tuh kayak kota gitu. Ternyata kampung. Apalagi zaman saya pergi sana, itu bandaranya kecil banget, lebih mirip stasiun di kampung saya. Saya ini adalah orang kampung. Kan di kampung kita punya stasiun tuh, Indramayu itu. Bukan stasiun malahan. Apaannya bis terminal. Terminalnya bis. Itu bandaranya kayak gitu tuh modelannya tuh. Biasanya kan bandara pesawat terbang gede gitu kan. Besar-besar gitu kan, bagus-bagus. Itu kecil aja gitu. Malahan zaman itu pemeriksaannya masih manual. Jadi tas tuh disuruh dibuka, kemudian diperiksain sama isinya apa gitu. Bandaranya manual pemeriksaannya. Insya Allah. Alhamdulillah nyampe juga tuh ke Tarim. Sesudah perjalanan sangat-sangat panjang. Kami pun mencari rumah untuk kami kontrakkan. Nah, ini pelajaran ketiga nih ya. Pelajaran pertama tadi apa? Adakan bacaan-bacaan yang baik-baik di dalam rumah. Buat nyambungin hati anak-anak dengan sahibul wirid, dengan sahibul zikir yang menyusunkan zikir tersebut. Pelajaran keduanya itu tadi ya, doa yang baik-baik tuh kamu doa. Terus doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal baik kamu mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan bukan dengan cara kita, teman-teman, tapi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Saya doa minta sama Allah untuk menjadikan Habib Umar bin Hafid sebagai guru saya. Habis itu saya lupa. Tapi Allah nggak lupa. Bertahun-tahun kemudian saya pun tiba di kota Tarim untuk kemudian saya tahu bahwa Habib Umar bin Hafid itu adalah seseorang yang dulu saya pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai guru saya. Yang Faqihil Muqaddam, saya pun nyampe tuh. Di hari pertama saya datang, besokannya diajak jalan ziarah, dan itu ada pekuburan namanya Zambal. Di sana terdapat lebih dari 300.000 wali. 300.000 wali yang dikuburkan di pekuburan Zambal tersebut. Tapi nggak mungkin kan kita bisa ziarahin 300.000 wali. Nah, karenanya hanya diziarahin yang besar-besarnya aja. Dan kalau kita nggak keburu ziarah kemana-mana, waktunya sangat sempit, cukup dengan berziarah di tempat makam wali yang terbesar yang ada di kota Tarim, yaitu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali wa alam. Jadi ketika saya ziarah ke sana, ya Allah, saya ingat saya tidak mampu menahan air mata saya. Nyampe juga nih di makamnya seseorang yang bahkan saya sudah sebut-sebut namanya dari sejak saya SD. Allah kalau mau menyampaikan, disampaikan aja. Allah nggak peduli, ya. Allah nggak peduli. Itu enaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau doa, Allah nggak lihat kitanya yang berdoa, tapi Allah lihat Allahnya sebagai sang pengijabah doa. Kamu juga gitu. Kalau doa jangan lihat dirimu. Kayak nggak mungkin deh saya. Tapi lihatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mengijabah doa-doa. Tapi sekali lagi, jangan urusan dunia. Takutnya kamu bakal nyesel ketika doamu diijabah. Lebih baik yang pasti-pasti aja. Minta hal-hal baik dalam urusan-urusan yang kamu rasa bisa membawa kebaikan bagimu untuk akhirat kamu terutamanya. Gitu. Yang ketiganya nih, tinggallah saya di kota Tarim. Saya nggak akan cerita panjang-panjang lebar ini ya, udah sore juga. Sisanya nanti nggak apa-apa.
Kamu nggak apa-apa, saya apa-apa. Sisanya silakan baca sendiri di bukunya. Ustazah males sudah baca, enaknya diceritain. Ya udah kalau gitu beliin buat anaknya minta ceritain. Teman-teman sekalian, saya pun tinggal di kota Tarim. Hal ketiga yang saya pelajari nih adalah ukhuwah Islamiyah dari orang-orang yang ada di negeri Tarim. Saya ingat pertamanya tuh saya tinggal di rumah keluarganya temen abang saya, sambilan nyari kontrakan yang bisa kami tinggalin, yang bisa saya dan abang saya tinggalin. Belum dapat kontrakannya waktu itu kami tinggal di rumah keluarganya temennya abang saya. Akhirnya kami pindahan rumah di Masjid Al-Bor. Jadi Masjid Al-Bor itu satu masjid yang di situ dibangunkan ada rumah kontrakan. Di sana tuh kalau bangun masjid sekalian membangun pembiayaan buat masjid. Jadi masjid di sana tuh nggak miskin-miskin. Masjidnya malah justru kaya-kaya gitu. Orang yang lain, orang rumah-rumah nih belum tentu punya kulkas, tapi semua masjid tuh punya kulkas. Di sana tuh belum tentu rumah-rumah itu misalnya punya mesin pemanas air, tapi hampir di semua masjid tuh punya kulkas. Bahkan jarang sekali rumah di sana yang punya AC. Jarang. Padahal suhu di sana kalau lagi panas lebih dari 50 derajat Celcius. Jarang yang pada punya AC, zaman saya tinggal dulu ya. Tapi masjid-masjidnya hampir semuanya pada punya AC. Jadi masjidnya lebih kaya daripada rumah-rumahnya orang. Kenapa? Karena mereka kalau bangun masjid sekalian membangun pendapatannya masjid. Nah, salah satunya Masjid Al-Bor itu dibangun di sampingnya, di samping Masjid Al-Bor itu dibangunkan ada rumah kontrakan di atasnya, di bawahnya ruko-ruko. Ruko-rukonya disewakan, pemasukan dari ruko itu ada sekitar 3 atau 4 ruko gitu ya. Sama pemasukan dari biaya sewa rumah yang kami tinggalin waktu itu pemasukannya untuk keperluannya masjid, bayar listriknya, airnya, pokoknya semua misalnya perbaikan kerusakan apa semuanya tuh dari uang tersebut gitu. Makanya masjid-masjidnya pada punya penghasilan sendiri gitu. Jarang ada masjid yang naruhin kotak sumbangan amal. Yang ada kalau warga masyarakat kehabisan air, mereka pada ngambilnya di masjid. Kan kalau di negeri kita kan kebalik-balik nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, kami pun tinggal di sana. Pas pindahan, pas lagi awal bulan Ramadan. Ya memang juga kita nggak punya barang apa-apa. Jadi kita cuman pindah tuh bawa koper aja. Saya bawa koper, abang saya bawa koper gitu kan. Masuk tuh ke rumah itu. Rumahnya banyak tangga-tangganya tuh. Karena kan di bawahnya kan itu tadi ruko-ruko. Nah, saya naik tuh ke atas. Di rumahnya itu ada 2 kamar, ada kamar mandi gitu kan. Ada dapur gitu. Teman-teman sekalian, ini yang saya mau garis bawah ini. Penting banget nih, ukhuwah Islamiyah. Abang saya, dia bilang kayak begini nih, saya mau belanja dulu ya, beli kasur, beli kompor, namanya orang baru pindahan kan, belum punya apa-apa. Beli kompor, beli panci, piring, gelas, semualah buat kebutuhan berumah gitu. Beli spray, beli semuanya lah itu. Saya bilang iya. Dia tulis-tulisin tuh apalagi gitu kan. Saya bilang nih, cobek buat bikin sambal ya kan. Gitu. Terus berbagai macam lah kebutuhan rumah tangga. Akhirnya abang saya pergilah. Lagi puasa nih kita nih. Dapat kayak saya lagi nyapu-nyapu, bersih-bersihin gitu. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu. Saya pikir abang saya cepet banget ya belanjanya. Kayak baru aja setengah jam gitu kok udah dateng gitu. Saya pikir oh ini mungkin yang nganterin barang kali gitu.
Saya turun tuh buru-buru karena gedorannya tuh kenceng banget gitu. Kayaknya abang saya nggak gitu amat dah. Saya buka, langsung masuk gitu nyelonong anak kecil. Ngomong bahasa Arab, jangankan ngerti, misahin katanya aja saya nggak tahu. Ngomongnya tuh kayak jadi satu semuanya gitu. Oh my god, saya lihatnya apaan sih ini, ngomong apa ini orang? Sambil bawa sesuatu gitu. Kayaknya kalau dari cara dia sambil ngajuin sesuatu itu, kayaknya dia ngasih saya sesuatu gitu. Saya bilang oke. Saya ambil tuh. Terus dia bilang gini, kayaknya tuh dari cara dia ngomong tuh kayaknya tempatnya balikin dah. Tempatnya gitu, gelasnya atau waktu mangkok gitu kan. Saya bawa naik ke atas, saya taruhin tuh. Saya pindahin gitu, di ala kadarnya aja ada kayak plastik atau apa gitu, saya pakai buat naruhin makanan itu yang ternyata adalah kurma dan sambusa. Saya turun, saya balikin tuh tempatnya sama dia. Terus saya sekalian nanya gitu. Saya bilang, aina sausolli salat tarawih. Saya ini gitu-gitu juga kan udah mondok 8 tahun, bisa lah saya bahasa Arab. Dan saya dulu nyangka kalau saya tuh udah bisa bahasa Arab. Sampai saya nyampe di tempat orang Arab beneran, saya baru paham bahwa ternyata saya nggak bisa bahasa Arab. Pertama kali dengar mereka ngomong Arab tuh saya sampai mikir, ini dia yang ngomongnya bukan bahasa Arab atau saya yang ternyata belum ngerti bahasa Arab? Karena saya nggak dengernya sebagai bahasa Arab gitu yang selama ini saya pelajari. Dan ajaibnya, ketika saya bilang aina sausolli salatat tarawih, itu dia gini, hah? Ya ampun, dia nggak ngerti. Ini bahasa Arab saya, ini bahasa Arab apa nih kalau bahkan orang Arabnya sendiri nggak ngerti. Saya sampai jadi mikir, jangan-jangan saya mondok 8 tahun tuh saya dibohongin. Dibilangin kalau itu bahasa Arab padahal ternyata bukan. Karena bahkan orang Arab sendiri nggak ngerti. Masya Allah. Akhirnya dia keluar tuh. Nggak lama saya naik lagi ke atas, menyelesaikan nyapu saya tuh, ada yang ngetok pintu lagi. Dan itu gedor teman-teman, bukan ketuk pintu. Kenceng banget gitu. Saya tergopoh-gopoh. Turun, saya buka lagi, anak kecil lain lagi. Saya bilang, nih ngapain lagi nih anak? Sama juga ngasih itu juga. Oh, saya udah ngerti. Jadi saya ambil, saya pindahin, saya balikin lagi tempatnya. Terus saya tanya, aina sausolli salatat tarawih. Terus dia, hah? Kayak gak ngerti juga gitu, bengong gitu mukanya. Terus dia ngomong apa lagi, saya gak ngerti lagi. Ya udah deh, akhirnya dia keluar. Itu hari pertama saya tinggal di kampung tersebut, saya dapat kumpulan kurma dengan sambusa sampai ada 7 kiriman dari orang yang saya nggak kenal, dari orang-orang di sekitaran ketika tahu saya pindah ke sana. Padahal mereka nggak kenal saya nggak kenal mereka. Mereka nggak kenal abang saya nggak kenal mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka menganggap semua orang Islam adalah saudara. Dia puasa, saya puasa gitu. Dia sholat, saya sholat. Di kali yang terakhir tuh, ada orang yang ngasih kami itu, dia datang sama anak kecil yang, salah satu dari anak kecil yang saya tanyain mengenai di mana saya bisa sholat tarawih. Ternyata dia itu adalah anak sekolahan, anak yang sekolah umum gitu. Nah, di sekolahan itu dipelajari bahasa Arab yang kayak saya pelajari. Jadi akhirnya dia jawab gitu, anti takdirina antusollia salat tarawih wara'a hadzal masjid. Ana sa'aruhu ma'aki ila dhalikal masjid ba'da salatil maghrib. Hal wafaqti ala dhalik?
Jadi dia belajar gitu, belajar di sekolahnya tuh bahasa-bahasa seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia ngomong kayak begitu sama saya. Saya bilang, baik kalau begitu, seneng banget saya. Nah habis selesai sholat maghrib, beneran tuh anak, dia datang jemput saya. Saya pun dibawa ke masjid yang ternyata deket banget dari rumah saya. Cuma kayak di belakang rumah saya gitu aja. Saya pun nyampe di sana, ternyata memang yang sholat tarawih di masjid perempuan. Jadi di sana tuh semua masjid tuh untuk laki-laki. Semua masjid yang sholat tuh hanya laki-laki. Perempuan boleh masuk ke masjid li ziarah, buat ziarah doang, buat berkunjung aja, buat tabarukan aja. Tapi orang perempuan sholat di masjid tuh enggak. Di sana enggak ada perempuan sholat di masjid. Semua yang sholat di masjid adalah laki-laki. Sholat fardu pada waktunya ya. Lain kalau kita pergi ke masjid buat ziarah gitu, terus kita di dalam masjidnya kayak tabarukan, mau sholat duhur di sini gitu, kodoan, atau mau sholat duhur lagi misalnya gitu, jam-jam 2, jam setengah 3 misalnya. Tapi kalau jam duhur banget baru adzan, kita ikutan sholat di masjid sendirian kita, dan bakalan nggak boleh tuh disuruh keluar. Gak ada perempuan sholat di masjid. Nah ada musola, ada beberapa musola. Kalau namanya musola itu artinya adalah linnisa, buat perempuan sholat di sana. Tapi yang sholat di musola-musola yang padahal semuanya perempuan, itu hanyalah ibu-ibu tua, janda-janda tua, atau nenek-nenek gitu kan, yang walaupun dia punya suami gitu, atau anak-anak kecil. Jadi yang remaja atau ibu-ibu muda nggak ada yang sholatnya juga di musola. Sholatnya di dalam rumah mereka masing-masing. Karena mereka ngurusin suaminya apa segala macam. Memang negaranya peraturannya kayak gitu, daerahnya peraturannya kayak gitu gitu. Jadi heranlah saya ngelihat orang kenapa tua semua ya. Tua-tua semuanya gitu. Begitu saya masuk, mereka tuh bukan kayak orang yang oh, ada turis nih, misalnya gitu kan, ada orang asing gitu, ya udah cuek aja gitu. Oh enggak, saya itu dikerumunin sama mereka, nenek-nenek semua nih. Terus dia bilang kayak begini, ngomong pakai bahasa Arab cepet gitu kan, saya nggak ngerti. Akhirnya ada satu orang perempuan di situ tanya gitu, mereka bertanya sama kamu, nama kamu gitu. Terus akhirnya saya bilang, ismi Halimah, nama saya Halimah Laidarus. Dia bilang, mereka senang tuh ketika tahu bahwa saya Lidrus, karena memang mereka pecinta habaib, pecinta syaraif juga gitu kan. Jadi seneng banget tuh ketika tahu bahwa saya dari marga Lidrus gitu. Habis gitu terus mereka nanya kayak gini nih, oh kamu dari Indonesia katanya gitu kan. Udah, saya bilang iya saya dari Indonesia gitu, datang ke sini buat belajar, saya bilang gitu. Terus mereka bilang kayak gini, kamu katanya nggak bisa bahasa Arab. Ini kayaknya kalau saya bilang saya tuh sebenarnya mondok dan saya belajar bahasa Arab, jadi saya juga bisa bahasa Arab kitab gitu, kayaknya tuh kepanjangan gitu. Dan kalau mereka ngajak ngobrol terus saya nggak ngerti, tengsin nih, mendingan saya bilang aja, iya saya nggak bisa. Betul, saya bilang saya nggak bisa bahasa Arab. Terus dia bilang kayak begini, kamu nggak bisa bahasa Arab? Iya. Tapi kamu sholat? Sholat loh, orang saya orang Islam. Mereka tuh kayak aneh gitu. Kamu nggak bisa bahasa Arab tapi kamu sholat. Sholat kan pakai bahasa Arab. Iya juga ya. Saya bilang, iya saya nggak ngerti bahasa Arab tapi saya sholat gitu kan. Terus dia bilang kayak begini, coba kamu baca surat Fatihah. Ini perjumpaan pertama negara mana nih yang saya udah dicek suratul Fatihah. Bahkan dari hari pertama saya tinggal bersama dengan mereka. Dia bilang coba baca surat Fatihah. Saya baca tuh surat Fatihah. Habis itu mereka nanya lagi, coba baca tahiyat. Saya pun baca tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh salat. Dia bilang. Datang kemudian adzan Isya, dia bilang, "Hai Gumi Halimah. Sholli bina. Salatlah kamu Halimah, salatin kita. Mau saya jadi imam kamu." Saya bilang, "Kenapa gitu?"
bacaan kamu lebih bagus dari bacaan kita semuanya. Udah mondok 8 tahun kan, masa Fatihah doang mah kagak fasih kan, ya fasih lumayan lah gitu. Saya bilang nggak mau saya. Akhirnya mereka pun sholat. Habis selesai sholat, saya diajak pergi ke rumah salah satu tetangga. Dari rumah situ tetangga saya juga, tetangga di masjid situ. Dia bilang tali. Saya dibawa masuk ke sana, saya disuguhin teh, disuguhin apa tuh namanya, gila tuh. Apa kak, gila kak? Apa tuh? Waci. Ya. Sok-sokan kan saya ingat bahasa Arabnya, nggak ingat bahasa Indonesianya. Sok-sokan pokoknya. Akhirnya saya pun disuguhin tuh sama beberapa kue-kue kering, kue-kue manis gitu. Terus mereka bilang kayak begini nih, Halimah, bukrah jibi ma'aki daftarik. Dia bilang, Halimah, besok kamu bawa sekalian buku kamu. Dengan pakai bahasa Arab yang sengaja dipelankan sama mereka. Saya bilang, buat apa? Kami mau mengajarimu bahasa Arab. Oke, nih lumayan banget nih. Private gratis nih. Jadi mulai malam itu dan malam-malam berikutnya, saya tiap hari sholat tarawih bersama dengan mereka. Saya bawa buku, terus saya tulislah apa yang mereka ajari. Mereka ngajarin satu-satu. Kayak misalnya ma, moya, gitu kan. Ini air nih gitu. Kub, kas, ini nih gelas nih namanya gitu. Semuanya tuh diajarin sama dia gitu. Rita, Halimah Rita, ini tutup gitu kan. Semuanya diajarin sama dia. Ini misalnya gitu, mukabbirus saut, ini pengeras suara gitu. Syantah, gitu diajarin satu. Hari pertama, kedua, ketiga tuh saya diajarin per kata-kata. Sebagian saya tahu, sebagian juga oh kayaknya agak lain nih. Kayak misalnya saya bilang mil'aqah, itu mereka bilangnya malagah. Pokoknya ada beberapa kata-kata yang kayaknya agak beda gitu. Karena mereka memang dialeknya itu beda gitu. Dan terutamanya penggunaan huruf-huruf itu mereka banyak banget diubah-ubah gitu. Kayak misalnya kaf, ki yang artinya kata ganti perempuan, kamu gitu. Kayak iyaki gitu misalnya. Sama-sama gitu kan ya. Kalau kita ada orang bilang jazakillah khair, kita bilang iyaki gitu. Oh iyaki, kamu juga gitu. You too gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu mereka tuh kalau iyaka iyak bahasanya. Tapi kalau iyaki diganti sama dia shin. Dari mana tuh huruf shin? Iyaki, mereka bahasanya itu jadinya iyash. Ini kan susah banget kan. Gimana saya ngerti kalau itu artinya iyaki gitu. Iyash sama iyaki kan jauh banget. Jadi gini, Assalamualaikum. Kif ahbarish? Kif zawjish? Gitu. Mereka ngomong kaf di belakang tuh semuanya jadi shush gitu. Jadi awal kali saya dengar mereka ngomong kayak ngomong bahasa Arab bahasa Inggris ini. Kayak kedengarannya semuanya gitu. Insya Allah. Itu diajarin sama mereka satu sampai lumayan gitu. Saya kira-kira 6 bulan di sana saya udah ngobrol sama mereka. Setahun kayaknya bahasa saya udah jadi ganti gitu. Jadi bahasa hariannya jadi bahasa Arab gitu. Alhamdulillah. Itu teman-teman sekalian, mereka bukan siapa-siapa saya. Dan saya juga bukan siapa-siapa mereka. Mereka nggak dapat kemanfaatan apa-apa dari saya. Saya pun juga nggak dapat kemanfaatan apa-apa dari mereka. Tapi karena saya orang asing, tentu saya mendapatkan kemanfaatan dari mereka ya. Secara merekanya kan orang daerah sana gitu. Akan tetapi persaudaraan, rasa bahwa selagi kamu muslim, selagi kamu muslimah, kamu adalah saudara saya. Itu sangat terasa sekali di Kota Tarim. Sampai-sampai teman saya tuh bilang, satu-satunya negara yang saya berani tinggal di sana tanpa sepeser uang sekalipun adalah Kota Tarim. Nggak apa-apa kayaknya. Kita nggak punya duit tinggal di Tarim tuh nggak apa-apa.
karena semua orang akan saling membuka pintu. Semua orang akan saling memberi. Semua orang akan saling mengasihi satu sama lain tanpa berpikir kepentingan mereka apa gitu. Tanpa berpikir saya nih bisa dapat kemanfaatan apa nih dari Halimah Halidrus ini. Nggak ada, mereka nggak mikir gitu. Pokoknya baik aja udah, baik aja udah. Gitu, subhanallah. Subhanallah. Pengen jadi orang yang kayak begitu, meskipun tentu saja masih jatuh bangun, teman-teman. Sekurangnya. Kalau kamu tidak bisa memberi kemanfaatan kepada banyak orang, sekurangnya jangan mengganggu orang lain. Kalau kamu tidak bisa memberi manfaat, memberi kepada orang lain, gitu kan, berbuat buat orang lain, sekurangnya kamu nggak bisa berbuat buat orang lain, jangan menyakiti orang lain dan jangan mengganggu orang lain. Nah, mengganggu ini nih batasannya adalah kalau orang tersebut merasa terganggu, ya jangan lakukan. Walaupun saya kalau digituin nggak terganggu kok. Ya kamu, kalau orang lain dia merasa terganggu, ya kamu harus udah ngerti gitu. Ada kepekaan kan kita diberi oleh Allah SWT. Kayak misalnya gini, saya cuma mau salaman kok sama Hubabah misalnya. Bukan saya ya, Hubabah ya. Hubabah Nur misalnya gitu. Saya nggak mau ganggu Hubabah kok, saya cuma mau salaman sama dia. Saya nggak merasa terganggu kalau ada orang yang ngajakin saya salaman. Ya kamu. Tapi kalau Hubabah kan diajakin salaman sama orang satu, yang lain pada ngikutin, akhirnya kan terganggu teman-teman. Gitu loh. Jadi batasan terganggu sama enggak tuh jangan dibalikin ke diri sendiri gitu. Tapi kan kita bisa tahu orang tersebut merasa terganggu atau tidak. Begitu ya. Nah, itu yang saya rasakan di Kota Tarim itu adalah sesuatu yang sangat persaudaraan gitu. Sangat terjaga persaudaraannya, orang-orang yang akhlaknya tuh mulia. Orang-orang yang berpikirnya orang lain itu adalah saudara. Itu berasa banget teman-teman. Berasa banget gitu. Kita tuh, saya terakhir ke Kota Tarim itu jadi saya habis dari Turki, habis itu ke Tarim, habisnya dari Tarim itu saya ke Mesir tahun 2021. Iya, 2 tahun lalu, 2021 bulan Ramadan pergi ke Turki. Turki negara yang sangat indah, negara yang sangat kaya raya, pemandangannya cakep, pemandangan langitnya cakep, pemandangan buminya cakep, pemandangan orang-orangnya cakep. Itu negara kayak ada sensornya, orang jelek dilarang masuk. Heran saya, ada orang cakep-cakep semuanya tuh di Turki. Jadi yang ngerasa cakep berangkat ke Turki dah. Tukang sampahnya aja cakep. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman, abisnya dari Turki tuh saya ke Tarim. Tarim itu negerinya miskin, gitu kan. Nggak banyak kemewahan-kemewahan, bahkan kita jarang lihat sesuatu yang mewah-mewah, mobil juga kotor-kotor gitu kan, sederhana semuanya. Tapi kita merasa semua orang bersaudara di Tarim. Sampai-sampai nih kita punya supir nih gitu ya. Misalnya kita bilang sama dia gitu, pas lewat ada orang jualan buah gitu. Saya bilang, tuh kayaknya kita mau deh. Saya bilang sama supirnya gitu ya, sawak, give. Saya bilang, berhenti dong, kita mau tuh. Nanti bakal itu, Oke, dia bilang kayak gitu kan. Oh, kalian mau nih. Oke, dia kan berhenti. Dia nggak pakai turun, teman-teman. Dia kan cuman buka aja jendelanya, terus dia teriak gitu. Semua orang saling kenal di sana. Misalnya gitu, It, Said. Nih lo It, tamu-tamu kita nih lo It yang dari Indonesia It, katanya kepengen itu tuh It, buah yang itu tuh. Gitu, dari mobil. Orang bilang, kalian mau berapa gitu kan. Udah tuh, diiniin, kasihin gitu. Kayak semua orang bersaudara. Semua orang bersaudara. Dan kalau kita bilang gitu sama tukangnya, tapi kita nggak punya rel, dia hadiah buat kamu gitu. Itu senegeri kayak gitu semua teman-teman. Luar biasa persaudaraan dalam Islam. Itu saya merasakannya ketika tinggal di negeri tersebut. Nah, hari pertama
Saya datang ke situ nggak kenal nggak apa, dapat kurma cukup buat 15 hari. Kurmanya banyak banget. Semua orang ngirimin kurma yang semuanya tuh akhirnya dapat 6 apa 7 tumpuk gitu kurmanya. Cukup nih buat saya sama abang saya selama 2 mingguan. Masya Allah. Itu orang-orang yang mempersaudarakan orang lain. Kita belajar buat kayak gitu, kita belajar buat berbuat baik sama siapapun. Terutama kalau orang lain aja kita anggap saudara, apalagi sama saudara kita. Ya kan? Yang baik sama saudara, yang baik sama ipar, yang baik sama mertua. Jangan sama saudara rebutan warisan. Kamu orang Islam, kamu umat Nabi Muhammad. Gak pantas banget kalau kita berbuat hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita nih katanya orang Islam, akan tapi malah justru nyakitin orang lain dengan lisan-lisan kita, atau nyakitin orang lain dengan perbuatan-perbuatan kita. Al-muslimun man salimal muslimin min lisanih wa yadih. Orang Islam yang sungguhnya adalah orang yang orang lain merasa aman dari kejahatan lisan dan dari kejahatan tangannya. Kalau dikit-dikit suka ngambil barangnya orang lain, atau suka nyindir-nyindir pakai mulutnya gitu kan, jadinya ke orang lain merasa tersinggung gitu. Nah tuh teman-teman saya sekalian, terus kamu bilang gitu, bukan saya kok yang mulai, dia duluan gitu. Kalau kamu bermasalah sama satu orang, bisa jadi yang bermasalah kamu atau yang bermasalah dia. Akan tapi kalau kamu bermasalah sama semua orang, berarti yang bermasalah adalah kamu. Sama saudara sendiri gak akuran, sama ipar berantem, sama temen gak cocokan, sama si ini nyakitin, sama si itu. Ah saya mah mendingan gak usah deket-deket ya sama dia deh, tersinggung mulu, omongannya gak enak. Dia gangguin saya nih, kata temennya, yang satu lagi, yang ini lagi. Saya gak mau deket dah sama dia. Kenapa? Kalau ke rumah saya yang dicari bukan saya, siapa? Suami saya. Loh. Jangan. Yuk belajar buat jadi orang-orang yang mempersaudarakan orang lain. Insya Allah. Terakhir pelajaran terakhirnya nih, teman-teman sekalian saya muliakan, urusan parenting di sana, urusan mendidik anak di sana. Saya nggak pernah lihat selama saya di Tarim anak kecil main sendirian, dan ini keren sih. Saudara sekalian, saya nggak pernah lihat selama saya di sana ada anak kecil main sendirian. Dia main sama siapa? Ya imam sama teman-temannya. Ada tuh yang mainannya sama teman-temannya. Kalau enggak, dia akan main sama orang tuanya. Orang tuanya ngajak mereka main. Coba liatin anak-anakku. Mainnya sendirian sekarang. Sama gadgetnya. Satu arah. Makanya sampai nggak ngerti empati. Makanya sampai nggak ngerti ngebaca maunya orang tuh apa. Kenapa gitu? Kebiasaannya hanya satu arah, tidak pernah dua arah. Itu bahaya teman-teman, bahaya. Ada banyak anak-anak nyari perhatian dari ibunya. Ibunya sibuk main gadgetnya. Ibunya sibuk nonton televisi. Ibunya sibuk sama teman-temannya. Ya bersama dengan bapaknya sibuk. Kayaknya tuh yang ini urusan orang tua nih, kamu gak tahu apa-apa, sana. Sementara di sana teman-teman sekalian, bukan berarti mereka gak sibuk. Saya sampai bilang sama teman-teman, liatin deh, supir yang suka bawa mobil kita itu yang kita sewa selama beberapa hari di sana, kalau udah sore dia pasti ajak anaknya ikut serta nganterin kita. Kenapa gitu? Waktu mereka bersama dengan anak mereka nggak mau jauh gitu. Jadi bahkan mereka nyetir sama anaknya di sampingnya, dan mereka tentu izin dulu, ini anak saya nih, doain ya, saya ajakin dia gitu. Ya silahkan kita bilang. Anak kecil, laki, perempuan. Sampai pernah satu waktu saya ada jemput teman saya di belakang rumahnya, istrinya imam Masjid Aidit di kota Maula Aidit, di daerah Masjid Maula Aidit. Di masjid yang besar
depannya itu ada halaman yang sangat luas. Itu antara anak-anak kecil mainan sama anak-anak kecil lainnya, atau bapak-bapak yang sedang bermain dengan anak-anak kecil tersebut. Gak ada yang pegang gadget, gak ada yang sendirian, semuanya bermain bersama-sama. Mereka kumpul-kumpulan, ada perempuan-perempuan, beberapa orang lagi main, ada perempuan gitu kan, lagi mainan sama bapaknya, ada yang anak lagi mainan, pokoknya semuanya tuh ada temennya gitu, ada temennya. Membuat mereka jadi punya empati, membuat mereka tuh jadi ngerti caranya berbagi, karena kan pergaulan kan, gitu kan. Apalagi kalau ada orang dewasanya gitu ngajarin gitu kan, yang berantem, kenapa nih berantem? Oh nggak boleh, kamu harus taruhin, kasihin sama dia, gitu, seperti itu tuh. Anak-anak kecil di sana tuh terdidik, sampai jadinya, masya Allah, akhlak mereka luar biasa. Ini cerita terakhir saya nih. Di sana itu perempuan, lagi zaman saya pesantren, zaman saya tinggal di Kota Tarim, perempuan nggak masuk toko. Ada toko khusus perempuan, ada toko khusus yang masuk di situ perempuan, yang jualan juga perempuan, dan biasanya bentuknya kayak rumah gitu. Kita masuk dalam rumah tersebut, gitu ya, lepas sendal, lepas segala macem. Kita duduk di situ sambil ngeliatin barang, suguhin teh gitu, kayak ala-ala bertamu gitu loh, gitu kan. Jadi tuh kayak kayak gitu itu. Jadi saya nggak bisa masuk karena warganya kayak begitu. Saya memilih juga untuk melakukan hal yang sama. Saya nggak mau masuk pertokoan. Orang Tarim di sana nggak masuk toko yang toko laki-laki itu. Suku Rijal tuh mereka nggak masuk. Mereka masuk suku Nisa, toko perempuan gitu. Nah, teman-teman sekalian, masalahnya saya sebagai anak santri, anak asing ini ya, yang memang tinggal di luar, nggak tinggal di pondok pesantren, kadang punya banyak keperluan gitu kan. Ada sabun habis lah, ada misalnya mau beli sikat gigi lah atau apa gitu. Apa yang harus saya lakukan sementara saya nggak bisa masuk toko? Saya kadang pergi ke Darul Zahra nih, berangkat Darul Zahra, pulangnya itu saya kan pengen nih beli-beli toko gitu kan, tapi saya nggak bisa masuk toko dan saya nggak mau masuk toko. Mungkin kalau misalnya saya maksain masuk aja nggak apa-apa gitu, tapi karena saya tahu budaya orang situ, perempuan terhormatnya nggak masuk toko, jadi saya juga mauan juga, saya pengen juga jadi orang terhormat juga, jadi saya nggak masuk toko. Yang saya lakukan adalah saya akan tulis keperluan saya itu apa aja. Saya akan panggil anak kecil yang selalu aja ada di jalanan. Banyak anak kecil lagi mainan di jalan tuh banyak. Jadi saya tinggal panggil aja, dan itu nggak pernah nggak mau, nggak pernah. Anak kecil lagi mainan, kamu panggil, nggak pernah ada yang nggak mau. Semua pasti dipanggil tuh mau. Walaupun dia lagi seru-serunya main gitu. Anak kita lagi seru main, jangankan dipanggil orang nggak dikenal, dipanggil emaknya aja. Nah, beliin minyak goreng dong, nah. Ayo dong, nah. Ini mama lagi goreng kerupuk, kagak ada, nah, habis minyaknya. Ayo cepetan. Nah, gitu. Ma, ntar dulu napa sih, Ma? Ntar kembaliannya buat kamu dah. Oke dah, Ma. Kan begitu tuh modelannya. Ini teman-teman, kamu boleh panggil siapapun aja. Saya nggak pernah ditolak sama anak-anak tersebut. Nanti mereka akan samperin saya, terus dia akan nanya gitu, apa yang bisa saya buat kamu gitu. Saya akan bilang, Sterilik. Saya bilang, tolong beliin saya ini gitu. Saya kasihin uangnya, sama saya kasihin lembarannya itu ya. Apa-apa yang mau saya beli. Dia akan bilang, marhaba gitu. Oke gitu kan. Dia akan beliin nih. Dia akan beliin semuanya sampai udah selesai, dia akan kasihin ke saya. Seringnya kan, kembaliannya tuh saya kasihin sama dia, dan itu seringnya dia nggak mau. Seringnya nggak mau. Satu hari, saya kayak gitu juga tuh. Saya minta tolong seorang anak buat beliin sesuatu, akhirnya dibeliin. Saya begitu dia masuk ke toko itu, karena barang-barang yang mau dibeliin agak banyak, saya keingetan satu keterangan dan saya takut saya kelupa keterangan pelajaran. Dan saya pulang dari sekolah kan itu, dari Darul Zahra. Akhirnya saya duduk di situ tuh deket bawah pohon kurma apa apalah gitu kan. Saya duduk di situ, saya nulis. Habisnya saya nulis panjang, saya nggak terasa tuh. Habis itu, ini kok lama juga nih ya, nih anak kok nggak keluar gitu. Saya berdiri, saya longokin di tokonya, nggak ada. Terus karena saya longok-longok gitu, orang tokonya ngeliatin,
Terus dia kayaknya paham gitu. Oh, ini kayaknya nyari anak yang tadi gitu. Lah rawah, dia bilang, udah jalan, anak udah jalan. Hah, udah jalan. Saya tuh jadi mikirnya gini nih. Oh, ya ampun nih anak. Kayaknya nih dia keluar dari toko itu memang kebetulan yang saya belanjain tuh banyak snack-snack juga, kayak biskuit, kayak asir gitu, apa minuman ya, sirup gitu kan, ada susu gitu, yang kayak gitu-gitu gitu. Saya pikir mungkin dia nih ya pas keluar ngelihat saya lagi khusyuk gitu, terus dia ngelihat juga jajanannya kan enak-enak juga nih gitu, akhirnya mungkin dibawa kabur sama dia. Ya ampun, kok saya kecewa banget ya. Saya tuh nggak kecewa uang saya dibawa kabur atau jajanan saya dibawa kabur. Saya lebih kecewa karena saya ternyata dihianati sama orang Tarim gitu. Saya merasanya tuh kayak hati saya luka banget gitu. Hati saya kecewa banget. Ya ampun, baru ini nih saya dikecewain sama orang Tarim gitu. Selama ini saya ngelihat mereka tuh kayak yang semua anaknya baik-baik, semua ibunya baik-baik, semua bapaknya baik-baik gitu. Laki-laki, perempuan, tua, mudanya semua baik-baik gitu. Baru ini nih duit saya ditilep juga nih. Gitu pikiran saya gitu. Jadi saya jalan lah gitu dengan sedih gitu kan, pulang ke rumah saya gitu. Ketika saya lagi di jalan nih, lumayan jauh juga gitu ya, ada kayak setengah kilo lah, 500 meteran gitu. Tiba-tiba nih ada anak kecil naik sepeda gitu, terus dia manggil-manggil saya gitu, manggil-manggil saya gitu, ya Hurma gitu ya, apa namanya, mbak kayak gitulah ya. Saya akhirnya berhenti gitu, terus dia ngepasin nyampe gitu ke saya, anak yang tadi. Dia bilang kayak begini nih, Les Rawahti, dia bilang, kenapa kamu pergi? Saya bilang, nah kamu yang pergi. Saya bilang, saya lihat kamu tadi nggak ada di toko itu. Terus dia bilang kayak gini, iya, belanjaan yang kamu kasih tadi itu, maksudnya kertas yang kamu kasih tadi itu ada yang nggak ada di toko itu. Terus gimana? Ya saya pulang ke rumah ambil sepeda buat pergi ke toko yang lain. Jadi yang situ tuh nggak ada nih, kayaknya ada di toko yang lain. Jadi saya ambil sepeda, saya beli. Dia bilang, barang kamu itu. Saya bilang, nah kamu kenapa nggak ngomong? Ana syuftu kitab tubin, dia bilang. Saya lihat kamu lagi nulis, dia bilang gitu. Ana mau zijuk lah, dia bilang gitu. Saya nggak mau gangguin kamu lah, katanya gitu kan. Saya bilang, oh ya ampun, saya udah suuzon banget nih sama dia nih. Saya udah uruk sangka banget kan, ternyata anak ini bukannya nilep duit saya, malahan mau ngebantuin saya gitu kan. Dia bilang, saya pikir kamu lagi nulis, saya takut ngegangguin kamu, jadi saya pergi aja gitu. Pas saya balik, kamu udah gak ada. Dia bilang gitu. Untung aja saya tanya-tanya sama orang di mana tuh rumahnya yang Indonesia itu. Terus mereka tunjukin saya ketemu nih sama kamu. Nih, dia bilang gitu kan, dikasihin. Saya buka tuh belanjaannya, ada sisaan duitnya. Saya kasihin sama dia, ditolak. Dia bilang gini nih, mabet lah, dia bilang. Enggak lah, saya nggak mau lah. Gitu. Saya bilang, ilalak, saya bilang gitu kan, enggak nih buat kamu kok, emang buat kamu gitu. Dia bilang, lah mabet lah. Enggak lah, saya nggak mau. Saya bilang, kenapa gitu? Dia bilang, kamu orang asing di negeri kami. Kamu pasti lebih memerlukan daripada kami. Kamu orang luar negeri, jauh dari keluarga, kamu mungkin lebih perlu daripada kami. Itu anak umur 10-11an tahun. Saya penasaran banget gitu sama satu hal. Jadi saya tahanin dia buat saya interview. Saya bilang, tungguin. Kenapa kamu mau ngebantuin saya sampai segitunya? Padahal saya bukan siapa-siapa kamu gitu. Terus jawaban dia benar-benar di luar ekspektasi saya. Saya kirain karena saya diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang gitu kan. Jawaban klise yang sering kita sampaikan sama anak-anak kita kan. Yang baik enak sama orang nak gitu kan. Enggak gitu ternyata. Dia bilang kayak gini nih. Karena saya punya ibu dan saudari-saudari perempuan.
Karena saya punya ibu dan punya kakak adik perempuan. Saya kepengen ketika mereka minta tolong kepada laki-laki manapun, laki-laki tersebut mau ngebantuin ibu saya dan kakak atau adik saya. Karenanya saya akan membantu siapapun perempuan yang minta tolong sama saya. Agama ini menyanjung perempuan, teman-teman. Agama ini memuliakan perempuan. Laki-laki yang seperti itu terdidik oleh perempuan-perempuan solehah, sehingga mereka menjadi laki-laki yang gentleman, laki-laki yang siap membantu perempuan manapun minta tolong kepadanya. Masya Allah, Masya Allah. Yuk belajar bagaimana mendidik anak dari cara-cara orang Tarim, bagaimana mendidik anak-anaknya. Yuk belajar untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan bagi kita sekalian, insya Allah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Banyak cerita di buku itu, silahkan baca sisanya. Kita nggak punya cukup waktu untuk menceritakannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.